Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramos Wakin Tamunan. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang penjelasan sangat lengkap, detail dan panjang tentang SRAM atau Statistik Random Access Memory. Apa sih pengertian SRAM? SRAM atau Statistik Random Access Memory adalah jenis memori volatile yang menyimpan data menggunakan rangkaian flip-flop transitator. Disebut statistik karena data di dalam akan tetap tersimpan selama masih mendapat suplai daya tanpa memerlukan proses refresh seperti pada DRAM. SRAM dikenal sebagai memori paling cepat, paling stabil, dan paling mahal dibanding jenis RAM lainnya. Oleh karena itu, penggunaan difokuskan pada bagian yang membutuhkan kecepatan ekstrim seperti cache CPU, register khusus, buffer pada perangkat jaringan, dan sistem komputasi tingkat tinggi. Nah, kenapa sih disebut statistik? Pada DRAM, data harus di-refresh berkala karena kapasitor yang menyimpan bit akan kehilangan muatan dalam hitungan milidetik. Sedangkan pada SRAM, data disimpan oleh flip-flop transitator yang secara aktif mempertahankan kondisi logika 0 atau 1. Sehingga pada SRAM tidak perlu refresh, daya stabil, latensi sangat rendah, cocok untuk kebutuhan real time. Namun jumlah transitator lebih banyak, ukuran lebih besar, kapasitas lebih kecil, dan harganya jauh lebih tinggi atau mahal. Nah, gimana sih cara kerja SRAM? Berikut adalah detailnya. 1. Struktur dasarnya. Sel SRAM biasanya terdiri dari 6 transitator atau 6T. 2 transitator sebagai cross-coupled inverters atau penyimpan bit. 2 transitator akses yang menghubungkan sel dengan bit line satu operasi baca atau tulis. 2 transitator tambahan untuk menjaga kestabilan logika. Pada level elektronika, LED menghasilkan kondisi logika 1 atau high voltage, logika 0 atau low voltage. Sel ini mempertahankan nilai bit selama suplai daya tetap ada. 2 operasi baca atau read. Pertama, word read diaktifkan. Kedua, transitator akses terbuka. 3. Nilai dari flip-flop mengalirkan ke bit line. 4. CNC amplifier membaca perbedaan tegangan saat kecil. 5. Data dikirim ke CPU atau bus. 3. Operasi tulis atau word. 1. Bitline diatur ke nilai baru atau 1 atau 0. 2. Word line aktif. 3. Transitator akses terbuka. 4. Tegangan bitline memaksa flip-flop berubah logikanya. 5. Data baru tersimpan. Operasi baca tulis ini juga terjadi dalam nanodetik, waktu yang sangat cepat. 5. Kecepatan SRAM. Nah, bagaimana sih kecepatan SRAM itu? SRAM adalah memori paling cepat di dalam komputer. Kecepatannya bergantung pada prosesor fabrikasi dan arsitektur CPU. 1. Latensi SRAM. Latensi adalah waktu tunda akses data. L1 cache ada di 0,5 sampai 2 nanodetik atau ns. L2 cache ada di 3 sampai 10 ns. L3 cache ada di 10 sampai 30 ns. SRAM mandiri atau chip ada di 5 sampai 20 ns. Sementara DRAM 2 sampai 100 nano lebih lambat. 2. Frekuensi operasi. L1 cache sering berjalan mengikut kecepatan core CPU 1 sampai 3 Hz. L2 dan L3 berjalan pada kecepatan yang lebih rendah, yaitu 0,5 sampai 2 GHz. SRAM eksternal biasanya 100 sampai 300 MHz. Bandwidth.
Cache modern seperti Intel Core atau AMD Ryzen. L1 cache lebih dari 100 GB per second. L2 cache 300 sampai 800 GB per second. CPU cache dapat mencapai lebih dari 1 TB per second. Wow, sangat cepat ya kecepatan SRAM ini. 6. Jenis-jenis SRAM. Nah, jenis-jenis SRAM itu terbagi menjadi 6, yaitu 1. Asynchronous SRAM. Tidak menggunakan clock waktu akses preset, cocok untuk perangkat embedded, router, dan microcontroller. 2. Synchronous SRAM atau SYNC SRAM. Sinkron dengan clock, lebih tepat dengan ASYNC, digunakan pada sistem kecepatan menengah. 3. Burst SRAM, bisa menerima banyak data sekaligus dalam satu batch. Dulu digunakan pada motherboard PC sebelum era DDR SDRAM. 4. Pipeline burst SRAM, menggunakan pipeline untuk menambah tot sangat cepat untuk workstation dan server lama. 5. GBT SRAM atau Zero Boot Tron. Tidak ada jeda antara baca dan tulis, cocok untuk networking, switch, dan router backbone. GDDR SDRAM atau kuat data rate SRAM, sangat cepat digunakan pada road high performance, transfer data 4 kali per clock. 7. Kelebihan dan kekurangan SRAM. Pertama, yaitu kita akan membahas kelebihan SRAM. Pertama, latensi sangat rendah, kecepatan akses paling tinggi, tidak butuh refresh cycle, konsumsi daya ID kecil, stabil dan tidak kehilangan data selama ada listrik, cocok sebagai cache CPU, memiliki daya tahan watt yang sangat tinggi, hampir unlimited. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan SRAM. Kekurangan SRAM yaitu harga per-bit sangat mahal, tidak ekonomis untuk kapasitas besar, menggunakan lebih banyak transistor, boros ruang di chip, tidak cocok untuk memori utama, kapasitas jauh lebih kecil dibanding di RAM. Nah, penggunaan SRAM di dunia nyata. 1. Cache CPU. L1 16 sampai 128 KB, L2 256 KB sampai 2 MB, L3 4 sampai 64 MB. SRAM di bagian ini sangat krusial untuk mempercepat eksekusi instruksi. 2. GPU cache. GPU membutuhkan kecepatan ekstrim. SRAM memberikan akses hampir instan. 3. Router, switch, dan firewall. Perangkat jaringan kelas tinggi memakai GBT SRAM dan GDDR SRAM untuk buffering paket pada kecepatan gigabyte hingga terabit. 4. Embedded System, digunakan pada modul sensor, PLC, controller industri, alat medis, microcontroller kelas premium. 5. Ada di SSD atau NVMe buffer. Beberapa SSD high-end menggunakan SRAM sebagai buffer ultra cepat untuk mapping data. 9. Kenapa SRAM tidak bisa menggantikan DRAM? Ukuran sel 6 transistor sangat besar, harga per bit sangat tinggi, chip menjadi besar, panas, dan tidak efisien. Motherboard dan prosesor tidak didesain untuk SRAM utama. Kapasitas maksimal terlalu kecil. Karena itu komputer modern menggunakan DRAM sebagai memori utama, sedangkan SRAM sebagai cache super cepat. 10. Sejarah singkat SRAM. Pada tahun 1963, Freeport Memory ditemukan. 1965, SRAM pertama kali 64 bit diproduksi. 1970-an digunakan dalam komputer mini. 1990-an bus SRAM populer. 2000-an digantikan oleh cache modern dalam CPU. Sekarang digunakan di semua CPU, GPU, SoC sebagai cache.
Nah, segitu saja materi atau detail SRAM yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.